Pikirkan sejenak tentang kemungkinan untuk selalu bangkit, tidak peduli seberapa sering Anda tersandung. Sepertinya tidak mungkin dicapai, bukan? Namun, kaum Stoik berhasil. Sementara yang lain hancur ketika menghadapi kesulitan, mereka belajar untuk menjaga ketegasan dan ketenangan bahkan di saat-saat tergelap. Bukan karena mereka merasa sakit atau kelelahan, tetapi karena mereka telah melatih pikiran mereka untuk melawan dan terus maju. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 12 pelajaran yang dapat membantu Anda melakukan hal yang sama. Bersama dengan pelajaran ini, Anda akan belajar bahwa menyerah tidak pernah menjadi pilihan, bahwa setiap kesalahan dapat menjadi langkah maju, dan bahwa kekuatan sejati terletak pada ketekunan. Jika Anda menerapkan ajaran ini, Anda akan menemukan bahwa tidak ada halangan yang dapat menghentikan mereka yang telah memutuskan untuk bertahan. Sebelum kita mulai, lihat komentar dan tulis, "Hari ini aku memilih ketekunan. Aku tidak akan pernah menyerah." Dengan kalimat itu, Anda berkomitmen untuk berdiri teguh dan hidup dengan tekad seorang Stoik. Tuliskan sekarang. Perhatikan dengan seksama cerita berikut ini, yang akan membantu Anda lebih memahami hikmah yang terkandung dalam bahan ini. Suatu ketika, di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Daniel. Sejak kecil, ia bermimpi belajar bermain biola, tetapi tidak ada orang di sekitarnya yang tahu bagaimana cara mengajarinya. Suatu hari, dengan penuh kegembiraan, ia berangkat ke kota terdekat dan membeli biola tua bekas. Alat tersebut sudah usang, dengan senar berkarat dan suara yang keras, tetapi baginya, itu adalah harta karun. Daniel mulai berlatih sendiri. Upaya pertamanya sangat kikuk. Suaranya terdengar lebih seperti ratapan dibanding melodi. Para tetangganya bilang itu tidak ada gunanya dan bahwa ia tidak akan pernah bisa membuat musik dengan biola seperti itu, apalagi tanpa guru untuk membimbingnya. Namun, Daniel menolak untuk menyerah. Setiap hari, saat fajar, ia duduk di depan jendela dan berlatih berulang-ulang, meskipun nada-nada yang dihasilkan tidak selaras. Seiring waktu, tangannya mulai bergerak dengan lebih percaya diri. Ia sering melakukan kesalahan, tetapi dalam setiap kesalahan, ia menemukan pelajaran, mengingat kata-kata kakeknya. Ketekunan mengubah kesulitan menjadi pelajaran, dan kegagalan menjadi jalan menuju kemenangan. Daniel menyadari bahwa tidak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan, yang penting adalah untuk tidak menyerah. Bulan-bulan berlalu, dan sebuah pesta diadakan oleh penduduk desa. Para penyelenggara, dengan nada mengejek, mengundang Daniel untuk bermain. Banyak yang menduga mereka akan menertawakan kecerobohannya. Namun, ketika pemuda itu mulai menggesek busur melewati senar, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari biola itu, ia membangkitkan melodi tulus yang syarat perasaan. Meskipun tidak sempurna, ia menyampaikan begitu banyak semangat dan usaha, sehingga keheningan menyelimuti semua orang. Beberapa meneteskan air mata di mata mereka. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa anak laki-laki yang dulunya putus asa itu mampu menghasilkan musik seperti itu. Daniel tersenyum dan berkata, "Saya belajar bahwa menyerah itu mudah, tetapi terus maju meskipun jatuh adalah hal yang benar-benar mengubah kita. Tidak peduli seberapa kecil kemajuan itu, yang penting adalah jangan pernah berhenti." Moral dari cerita ini adalah bahwa mimpi tidak menjadi kenyataan dalam satu lompatan, tetapi dengan langkah-langkah konstan dan tegas. Belajarlah untuk tidak menyerah. Itu tidak berarti memahami bahwa ketekunan membuka jalan yang sebelumnya tidak bisa kita lihat, yang ada hanya keraguan. Ketika kelelahan dan para kritikus mencoba menghentikan Anda, ingatlah bahwa setiap usaha adalah benih yang cepat atau lambat akan mekar. Sebelum kita mulai dengan pelajaran pertama, jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi, agar tetap mendapat informasi tentang berita terkini. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, kekuatan disiplin. Disiplin adalah kekuatan diam yang tidak butuh tepuk tangan atau momen euforia untuk mempertahankan dirinya sendiri, karena ia tidak bergantung pada antusiasme, tetapi pada komitmen terhadap diri sendiri. Banyak orang menunggu untuk merasa termotivasi untuk bertindak, tetapi motivasi itu seperti angin. Ia datang dan pergi tanpa peringatan. Jika Anda mendasarkan hidup Anda pada motivasi, Anda akan terseret oleh setiap perubahan suasana hati.
Kekuatan yang sejati lahir dari ketekunan, dari kemampuan untuk terus bergerak maju, bahkan ketika tubuh meminta istirahat atau pikiran mencari alasan. Motivasi bisa menyalakan percikan, tetapi hanya disiplin yang menjaga api tetap menyala ketika segala sesuatu di sekitar padam. Disiplin bukanlah sesuatu yang glamor, bukan tentang pamer dengan pidato besar, tetapi dalam pengulangan yang rendah hati dari tindakan sehari-hari yang tampaknya kecil. Namun, sedikit demi sedikit, mereka membangun fondasi yang kokoh. Lakukanlah hal yang benar ketika Anda tidak menyukainya. Itu adalah latihan yang mengeraskan karakter. Bangunlah lebih awal meskipun tidur terasa berat. Selesaikan tugas kapanpun Anda ingin meninggalkannya. Tetaplah pada jalur Anda ketika orang lain menyerah di tengah jalan. Setiap tindakan ini membangun kemauan yang menjadi teguh. Mereka yang mendisiplinkan diri mereka sendiri tidak akan menjadi budak dari suasana hati mereka. Belajarlah untuk mengatur diri sendiri, dan pemerintahan internal Anda akan tercermin dalam semua yang Anda lakukan. Kaum Stoik memahami bahwa menguasai diri sendiri adalah pencapaian terbesar. Karena apa daya yang dimiliki orang yang tidak dapat mengarahkan hidupnya sendiri? Jika Anda selalu menyerah pada saat-saat sulit, Anda akan seperti kapal tanpa kemudi, bergantung pada belas kasihan saat ini. Sebaliknya, jika Anda belajar untuk tetap pada jalurnya, bahkan di tengah badai, Anda akan mencapai pelabuhan yang lain tidak pernah tahu. Setiap kebiasaan kecil menjadi sepotong baju besi yang melindungi dari kelemahan. Ini bukan tentang melakukan sesuatu yang hebat sekaligus, tetapi tentang jumlah tindakan sederhana yang diulang setiap hari yang mengubah identitas. Bacalah beberapa halaman setiap pagi. Latihlah tubuh Anda, bahkan dengan usaha singkat. Perhatikan kata-kata yang Anda gunakan, rapikan ruang tempat Anda tinggal. Semua tindakan ini tampak tidak penting, tetapi bersama-sama mereka membentuk pikiran yang tangguh dan jiwa yang siap menghadapi kesulitan. Disiplin adalah benang tak terlihat yang menyatukan hari-hari dan memberi mereka makna. Anda mungkin tidak melihat hasilnya dalam seminggu, bahkan tidak dalam sebulan, tetapi seiring waktu, perbedaannya akan menjadi sangat besar antara mereka yang tetap teguh dan mereka yang membiarkan diri mereka terbawa oleh kenyamanan. Disiplin tidak dibangun dalam semalam. Ini seperti otot yang menguat dengan latihan. Semakin banyak Anda berolahraga, semakin kuat Anda. Dan yang aneh adalah bahwa apa yang pada awalnya tampak seperti sebuah pengorbanan, seiring waktu menjadi kebiasaan alami, yang kemarin membutuhkan usaha besar. Besok, Anda akan melakukannya dengan mudah, karena itu sudah menjadi bagian dari diri Anda. Hidup akan selalu goyah. Akan ada hambatan dalam menjalani kontrak waktu, kerugian, dan keraguan. Tetapi disiplin adalah pilar yang membuat Anda terus maju, tetap tegak saat semuanya hancur. Ketika emosi teraduk dan motivasi menghilang, disiplin adalah apa yang Anda ingat dalam jalan yang Anda pilih. Jalan yang Anda pilih menopang Anda di tengah kekacauan. Ini bukan emosi yang membangun orang-orang hebat, tetapi keinginan untuk mempertahankan arah bahkan tanpa keinginan. Motivasi dapat memulai perlombaan, tetapi hanya disiplin yang mengakhirinya. Ketika orang lain lelah, Anda akan terus maju. Ketika orang lain mengeluh, Anda akan terus maju. Kemajuan diam-diam inilah yang menandai perbedaan antara kehidupan biasa dan kehidupan yang dijalani dengan tujuan. Orang-orang kuno tahu bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada melakukan apa yang kita inginkan setiap saat, tetapi tidak menjadi budak dari keinginan sesaat. Berdisiplinlah. Itu tidak membatasi Anda, sebaliknya, itu membebaskan Anda. Ini memberi Anda kekuatan untuk memilih dari alasan dan bukan karena kelemahan. Setiap kali Anda memilih untuk melakukan tugas Anda, bahkan jika Anda tidak merasa ingin melakukannya, Anda sedang membangun satu versi diri Anda yang lebih kuat. Setiap kali Anda menahan godaan untuk menyerah, Anda sedang memperkuat karakter Anda. Tidak masalah betapa kecilnya langkah itu, yang penting adalah Anda mengambilnya. Karena setiap langkah terakumulasi untuk mengangkat gunung hasil. Disiplin tidak terlihat dalam sehari, tetapi dalam beberapa tahun, itu akan mengubah hidup Anda sepenuhnya. Jangan menunggu momen yang sempurna, dan jangan tunggu suasana hati yang tepat. Mulailah sekarang. Lakukan apa yang Anda tahu harus dilakukan, dan ulangi besok dan lusa, dan sebanyak hari yang diperlukan. Ini akan menjadi perisai Anda terhadap kesulitan dan kompas Anda di tengah kebingungan. Jangan biarkan hidup menemukan Anda tidak siap.
Perkuat diri Anda mulai hari ini dengan konsistensi, dan Anda akan melihat bagaimana seiring waktu, kemauan Anda menjadi tidak dapat dihancurkan. Jika Anda telah memahami kekuatan kata-kata ini, tulislah di komentar, "Disiplin membuat saya tak terkalahkan." Pelajaran kedua, nilai kesulitan. Kesulitan adalah guru yang diam yang muncul di saat-saat yang paling tidak terduga, tetapi itu tetap menjadi pelajaran paling berharga dalam kehidupan. Banyak orang melihatnya sebagai musuh yang datang untuk mengganggu ketenangan, seperti tembok yang menghalangi jalan, tetapi kaum Stoik memahami bahwa sebenarnya itu adalah latihan. Setiap kesulitan yang kita hadapi bukanlah hambatan yang pasti, tetapi sebuah latihan yang mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengendalikan diri. Ketika hidup menempatkan masalah di depan Anda, ia tidak melakukannya untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menunjukkan dari apa Anda terbuat. Mudah untuk berjalan ketika medannya datar dan tanpa batu. Tetapi apa yang membentuk kekuatan adalah mendaki gunung, melintasi medan yang tidak rata, dan menahan angin kencang. Disitulah jiwa ditempa. Setiap musim gugur adalah pengingat bahwa kita masih memiliki sesuatu untuk dipelajari, tidak peduli seberapa banyak kita tersandung. Apa yang benar-benar membuat perbedaan? Perbedaannya adalah kemampuan Anda untuk bangkit dengan lebih jelas dan tekad. Kekalahan tidak ada pada jatuh, tetapi pada menolak untuk mencoba lagi. Kesulitan, betapapun beratnya, selalu menawarkan kesempatan untuk tumbuh. Setiap kesalahan menunjukkan area yang bisa kita tingkatkan. Setiap kehilangan mengajarkan nilai dari apa yang kita miliki. Setiap kegagalan menunjukkan perlunya menyesuaikan arah. Ketahanan dibangun dalam ujian yang menuntut lebih dari yang kita duga. Penderitaan, ketika dihadapi dengan kebijaksanaan, bukanlah hukuman, tetapi pahat yang memoles jiwa. Rasa sakit memunculkan kelemahan, ketidakamanan, dan ketakutan, dan memaksa kita untuk menghadapi mereka. Bahkan jika tidak ada yang menginginkannya, proses konfrontasi internal ini adalah yang mengubah kita. Siapa yang belajar untuk menerima rasa sakit tanpa menyerah, menemukan kekuatan batin yang tidak pernah mereka ketahui mereka miliki. Ini bukan tentang mencari penderitaan, tetapi tentang memahami bahwa ketika itu muncul, ia bisa menjadi guru yang hebat jika kita menerimanya, bukannya menolaknya. Hidup pada hakikatnya adalah tentang perubahan dan tantangan. Jika semuanya mudah, jika tidak ada kesulitan muncul, kita akan menjadi rapuh, tidak mampu menahan kemunduran sekecil apapun. Ujian diperlukan karena memaksa kita untuk tumbuh melampaui kenyamanan. Tanpa mereka, tidak akan ada evolusi. Sama seperti besi yang ditempa dalam api, karakter ditempa dalam kesulitan. Tanpa tekanan, tidak ada ketahanan. Tanpa perjuangan, tidak ada kemenangan. Kaum Stoik mengulang bahwa tidak ada yang harus menginginkan kehidupan tanpa masalah, tetapi pikiran harus mampu menghadapinya. Kesulitan tidak bertanya apakah Anda siap. Ia hanya muncul. Dan pada saat itu, satu-satunya pilihan yang Anda miliki adalah menghadapinya atau melarikan diri. Melarikan diri hanya menunda hal yang tak terelakkan. Hadapi itu. Bahkan jika itu menyakitkan, itu memberi Anda kemungkinan untuk mengubah diri Anda. Setiap tantangan berisi benih kebajikan yang belum Anda kembangkan. Kesabaran, kekuatan, kasih sayang, pengendalian diri. Jika tidak ada ujian, tidak akan ada kesempatan untuk mengembangkan kualitas tersebut. Pikirkan tentang saat-saat tersulit dalam hidup Anda, di saat-saat ketika Anda pikir Anda tidak akan bisa melanjutkan. Hari ini, lihatlah mereka dari jarak. Tidakkah Anda sadari bahwa Anda telah menjadikan diri Anda lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mampu? Kesulitan tidak mencuri apapun. Itu sebenarnya mengungkapkan apa yang sudah ada di dalam diri Anda dan memaksa Anda untuk berkembang. Ini adalah badai di mana Anda belajar untuk mempercayai kemudi Anda. Di dalam kegelapan, Anda menemukan cahaya Anda sendiri. Setiap pukulan dalam hidup adalah panggilan untuk bangkit, untuk berhenti hidup di permukaan dan masuk ke kedalaman. Rasa sakit menjadi guru ketika kita menerimanya sebagai bagian yang tak terelakkan dari perjalanan ini. Dan pertumbuhan kami benar-benar berhenti mengutuk ujian dan mulai melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat diri kita sendiri. Bukan dunia yang menjadi lebih mudah, tetapi kita yang kembali lebih kuat. Kali berikutnya kesulitan mengetuk pintu Anda,
lihatlah ia bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu dalam evolusi Anda. Ingatlah bahwa tidak ada jalan yang berharga yang bebas dari kesulitan, dan setiap langkah yang Anda ambil di antara mereka membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kekuatan yang sebenarnya bukanlah tentang menghindari ujian, tetapi tentang belajar untuk mengubahnya menjadi langkah menuju kebesaran Anda. Jika kata-kata ini beresonansi dalam diri Anda, tulislah di komentar, "Saya menerima kesulitan karena itu membuat saya lebih kuat." Pelajaran ketiga, kuasai pikiran. Menguasai pikiran adalah tantangan terbesar yang dihadapi manusia. Disitulah, di dalam diri kita, segala sesuatu yang kita alami dimulai dan diakhiri. Pertempuran yang paling penting tidak terjadi di luar sana, tetapi di dalam diri kita, dalam pikiran-pikiran yang diulang-ulang dalam diam, dan yang bisa mengangkat kita, atau menghancurkan kita. Kaum Stoik memahami bahwa pikiran adalah ladang pertempuran kebenaran, dan siapapun yang gagal mengaturnya berada di bawah belas kasihan ketakutannya sendiri, keinginan, dan emosi yang meluap-luap. Pertempuran selalu dimulai di pikiran, karena sebelum bertindak, ide pertama kali ditemukan di pikiran. Ide-ide negatif bisa tumbuh hingga menjadi monster yang melumpuhkan, sementara pikiran disiplin dapat diubah menjadi kekuatan yang mampu menopang kita di saat-saat tergelap. Setiap hari kita menabur benih di pikiran kita, dan sesuai dengan apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jika kita memberi makan rasa takut, kita mengumpulkan kepengecutan. Jika kita memberi makan keraguan, kita mengumpulkan kelambanan. Tetapi jika kita menumbuhkan kejelasan, disiplin, dan ketenangan, maka kita mengumpulkan kekuatan. Mengendalikan apa yang kita bayangkan sangat penting, karena pikiran dapat menciptakan skenario tidak nyata yang mencuri ketenangan kita. Ketakutan jarang muncul dari realitas konkret. Ia hampir selalu lahir dari apa yang kita antisipasi dalam imajinasi. Kita saling bercerita tentang apa yang bisa salah, apa yang akan kita hilangkan, atau apa yang orang lain pikirkan. Kisah-kisah ini memperbudak kita lebih dari hambatan eksternal apapun. Epictetus mengajarkan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang hal-hal tersebut. Jika Anda belajar mengamati pikiran Anda dan mengarahkan perhatian Anda pada apa yang benar-benar Anda inginkan, ketakutan akan kehilangan kekuatannya. Ini bukan tentang menyangkal pikiran, tetapi untuk memeriksanya, untuk memutuskan mana yang pantas, untuk dipertahankan, dan mana yang seharusnya dikeluarkan. Sama seperti Anda tidak mengizinkan setiap orang asing memasuki rumah Anda seharusnya tidak membiarkan siapapun menetap di pikiran Anda. Kejernihan mental adalah kompas yang memandu di tengah kekacauan. Dalam kebingungan kehidupan modern, dengan rangsangan konstan, pendapat orang lain, dan kekhawatiran yang tampaknya tak berujung, pikiran yang tidak disiplin akan tersebar dan kalah. Sebaliknya, pikiran yang jernih tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Ia tahu cara membedakan antara yang mendesak dan yang penting, antara yang sementara dan yang permanen. Kejelasan tidak muncul secara spontan. Ia dilatih melalui refleksi harian, dengan praktik keheningan batin, dan dengan kemampuan untuk berhenti sebelum bereaksi. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus mengingatkan diri kita sendiri setiap hari bahwa apa yang terjadi di luar tidak memiliki kekuatan atas kita, kecuali kita menyerahkannya kepadanya. Itulah kuncinya. Kontrol tidak ada di eksternal, tetapi pada bagaimana kita memutuskan untuk merespons. Mereka yang mengatur diri mereka sendiri tidak akan pernah terkalahkan. Karena meskipun dunia runtuh di sekitar mereka, mereka tetap menjaga bagian dalam diri mereka tetap utuh. Anda mungkin kehilangan kekayaan, persahabatan, atau bahkan kesehatan. Namun jika Anda tetap mempertahankan ketenangan dalam pikiran, tidak ada yang dapat menghancurkan Anda dari dalam. Kekuatan sejati bukanlah mendominasi orang lain, tetapi untuk menguasai diri sendiri. Ini adalah kemampuan untuk menahan godaan untuk bereaksi dengan impulsif. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Ini adalah untuk tetap setia pada nilai-nilai, meskipun keadaan mengundang mereka untuk mengkhianati. Penguasaan interior adalah kemenangan terbesar, dan ini tidak dapat dicapai sekaligus, tetapi melalui latihan terus-menerus. Setiap kali Anda memilih untuk tidak membiarkan diri Anda terbawa oleh kecemasan, Anda memperkuat pikiran Anda. Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak memberi makan pikiran destruktif, Anda memperkuat kebebasan Anda. Menguasai pikiran adalah sebuah proses,
tetapi salah satu proses yang mengubah seluruh kehidupan. Ketika interior Anda teratur, tidak ada hal eksternal yang dapat menimbulkan kekacauan yang bertahan lama. Pikiran yang jernih menerangi bahkan malam yang paling gelap. Mereka yang menguasai pikiran tidak bergantung pada apa yang terjadi, karena mereka telah belajar untuk menjadi pemilik dari apa yang mereka miliki. Satu-satunya yang benar-benar milik mereka, yaitu hati nurani mereka sendiri. Itulah kekuatan sejati yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Ini bukan sesuatu yang diberikan oleh keberuntungan. Ini adalah sesuatu yang Anda bangun dengan disiplin setiap hari, dengan pengawasan terhadap apa yang Anda pikirkan, dan dengan kemauan untuk tidak menyerah pada ilusi yang diciptakan oleh rasa takut. Jika Anda mencapai ini, Anda akan mampu menjalani hidup dengan tenang, bahkan di tengah badai. Karena badai hanya berdampak pada mereka yang tidak tahu bagaimana mengatur kemudi mereka. Ingat bahwa rantai yang paling kuat bukanlah yang mengikat tubuh, tetapi yang merantai pikiran. Jika Anda belajar untuk menghancurkannya, Anda akan menjadi benar-benar bebas. Sekarang tulislah di komentar, saya menguasai pikiran saya dan saya tak terkalahkan. Pelajaran keempat, kekuatan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu kebajikan kita yang paling diremehkan, dan yet, itu adalah salah satu yang paling kuat. Di dunia yang terbiasa dengan kedekatan, di mana segala sesuatunya tampak mudah dijangkau, belajar menunggu telah menjadi tindakan nyata kekuatan. Menolak berarti menunggu tanpa putus asa, tetap tenang meskipun ketika hasilnya butuh waktu untuk tiba. Kesabaran bukanlah berarti pasif, bukan berarti melipat tangan atau menyesuaikan diri. Itu adalah bentuk perlawanan aktif, keputusan sadar, untuk tidak membiarkan diri Anda terjerumus oleh kecemasan atau terburu-buru. Kaum Stoik tahu bahwa terburu-buru untuk mendapatkan hasil adalah membuka pintu penderitaan, karena hidup tidak diatur oleh waktu kita, tetapi oleh dirinya sendiri. Memahami hal ini membantu kita mengalir dengan proses alih-alih memaksakannya. Tidak semuanya berasal dari sekarang, dan apa yang benar-benar berharga seringkali membutuhkan waktu. Sebuah pohon tidak tumbuh dalam sehari, sungai tidak mengukir batu dalam seminggu, dan kehidupan yang penuh tidak dibangun dengan satu usaha. Kesabaran adalah benang tak terlihat yang menyatukan masa kini dengan masa depan, yang memungkinkan kita untuk tetap teguh pada jalan tanpa menyerah, karena kita mengerti bahwa buah yang lebih manis perlu matang. Ketidaksabaran, di sisi lain, adalah racun yang disamarkan sebagai energi. Ketidaksabaran membuat kita percaya bahwa jika sesuatu tidak segera tiba, itu tidak sepadan. Ketidaksabaran menipu kita dengan membisikkan bahwa lebih baik menyerah dan mencoba sesuatu yang lain. Namun, mereka yang menyerah pada ketidaksabaran akan hidup melompat dari satu tujuan ke tujuan lain tanpa menyelesaikan apapun, meninggalkan jejak proyek dan mimpi yang belum selesai. Pengabaian biasanya tidak terjadi karena ketidakmampuan, tetapi karena kurangnya kesabaran. Lebih mudah menyerah ketika kita tidak melihat hasil segera. Tetapi keputusan itu hanya menunjukkan bahwa kita belum memahami bahwa semua pertumbuhan membawa serta waktu. Mereka yang tahu bagaimana menunggu tidak akan pernah melakukannya karena mereka mengerti bahwa setiap hari keteguhan adalah satu batu bata lagi dalam membangun takdir Anda. Kesabaran bukan hanya tentang bertahan. Ini tentang percaya pada proses dan pada diri sendiri. Marcus Aurelius mengatakan bahwa alam tidak pernah terburu-buru, tetapi semuanya tercapai. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kesabaran adalah cerminan kebijaksanaan, karena siapa yang memiliki kejelasan tahu bahwa tidak semuanya perlu terjadi sekarang. Ketidaksabaran, di sisi lain, memperbudak kita pada masa kini, menghalangi kita untuk melihat lebih jauh dari momen tersebut. Ini seperti ingin menuai tanpa menanam, seperti menuntut buah dari pohon yang baru ditanam. Orang bijak menerima bahwa ada musim, bahwa setiap hal terjadi dengan caranya sendiri, dan untuk mempercepat apa yang belum terjadi, siap menghancurkannya sebelum ia lahir. Kesabaran juga merupakan bentuk kekuatan dalam menghadapi rasa sakit. Di dalam saat-saat penderitaan, menunggu dengan tenang hingga badai berlalu adalah apa yang mencegah rasa sakit berubah menjadi putus asa. Mengetahui bahwa segala sesuatu, bahkan keburukan, bersifat sementara, memungkinkan kita untuk bertahan dengan ketabahan. Kesabaran mengajarkan kita bahwa kejatuhan tidak bersifat kekal, dan tidak juga kemenangan langsung. Segala sesuatu ada waktunya. Dan belajar untuk mempercayai ritme itu adalah belajar untuk hidup dalam damai. Berlatih kesabaran menjauhkan kita dari frustrasi.
Jika kita memahami bahwa hal-hal yang berharga membutuhkan waktu, kita berhenti melawan kenyataan dan mulai bekerja dengannya. Setiap hari menjadi kesempatan untuk maju, meskipun hanya langkah kecil, karena kita tidak mencari kepuasan instan, tetapi kepuasan abadi karena mengetahui bahwa kita menuju arah yang benar. Kesabaran adalah seni bertahan tanpa lelah, karena terus berjalan tanpa menyerah pada ketergesa-gesaan. Ketika Anda mencapai kesabaran, Anda berhenti menjadi budak dari kecemasan, dan Anda mulai memiliki jalur. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, yang penting adalah jangan berhenti. Hadiah hidup mereka yang mengerti bahwa waktu adalah sekutu, bukan musuh. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah pada seberapa cepat kita tiba, tetapi pada seberapa tepat kita sampai. Sekarang jika Anda merasa pesan ini telah menyentuh sesuatu dalam diri Anda, tulislah di komentar. Kesabaran adalah kekuatan dan membimbingku menuju kesuksesan. Pelajaran kelima, pentingnya hadiah. Pikiran manusia memiliki kecenderungan konstan untuk memproyeksikan ke arah ke depan, untuk hidup di masa depan yang belum ada, membawa ketakutan dan harapan yang dalam banyak kasus tidak pernah terpenuhi. Ketika kita mengizinkan perhatian kita beralih dari masa kini, hidup ini menjadi beban yang sulit untuk ditanggung. Menyerah terjadi ketika seseorang kalah di masa depan, ketika keraguan tentang apa yang akan datang melumpuhkan kita sebelum kita mengambil satu langkah saja. Kita mengisi diri kita dengan pikiran tentang kegagalan yang diantisipasi, skenario imajiner yang tidak pernah terwujud. Dan dalam proses itu, kita memberikan energi kita kepada hantu yang hanya hidup dalam imajinasi. Kaum Stoik memahami hal ini. Kehidupan nyata terjadi hanya pada saat ini, dan kapanpun kekhawatiran lain ada, itu adalah gangguan yang menjauhkan kita dari aksi. Saat ini adalah satu-satunya tanah di mana kita benar-benar memiliki kekuatan. Masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah hipotesis, tetapi saat ini adalah satu-satunya yang dapat kita bentuk. Marcus Aurelius menulis bahwa bukan kematian atau penderitaan yang seharusnya menjadi perhatian kita, tetapi faktanya bahwa kita tidak benar-benar menjalani hidup pada waktu yang kita miliki. Itu masuk akal ketika kita ingat bahwa satu-satunya momen yang bisa kita hidupkan adalah sekarang, bukan yang kemarin atau yang akan datang. Fokus pada saat ini menghindarkan kita dari beban hari esok, karena menghilangkan beban dari sesuatu yang belum ada. Memikirkan secara obsesif tentang masa depan itu seperti membawa karung penuh batu yang belum kita temukan. Setiap kali kita menunda hidup untuk nanti, kita merampas kemungkinan dari diri kita sendiri untuk bertindak di sini dan sekarang. Kecemasan muncul dari perlawanan terhadap masa kini, dari ketidakmampuan untuk menerima apa yang terjadi pada saat ini sebagaimana adanya. Jika kita berhasil fokus pada apa yang ada di depan kita, bebannya menjadi ringan karena tidak ada kebutuhan untuk mendahului penderitaan yang mungkin tidak akan pernah datang. Siapa yang menguasai kemajuan saat ini tanpa menyerah? Karena memahami bahwa kemajuan sejati tidak diukur dengan apa yang kita impikan dalam diri kita 10 tahun ke depan, tetapi dalam tindakan yang kita lakukan hari ini. Setiap hari adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan apa yang kita cari, dan setiap saat kita melarikan diri adalah langkah yang tidak bisa kita ambil kembali. Menguasai masa kini bukanlah berarti mengabaikan masa depan, tetapi membangunnya dari tindakan nyata sejak saat ini. Kejelasan muncul ketika kita memahami bahwa jalan tidak dibahas sekaligus, tetapi selangkah demi selangkah, momen demi momen. Tinggal di saat ini juga untuk membebaskan diri dari penyesalan. Masa lalu tidak bisa dimodifikasi, dan berapa kali kita terjebak dalam pengulangan kesalahan mental atau keputusan yang sudah tidak ada solusinya. Pandangan ke arah belakang tidak mengubah apa yang terjadi, tetapi itu mengubah apa yang terjadi. Itu mencuri energi yang bisa kita gunakan untuk mengubah apa yang ada di depan kita. Kesabaran dan ketenangan lahir dari pengakuan bahwa satu-satunya kehidupan yang benar-benar kita miliki adalah kehidupan yang sedang terjadi sekarang. Saat ini juga merupakan perlindungan dari keputusasaan. Ketika masalah tampak terlalu besar, ketika masa depan terlihat gelap, satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan fokus pada momen kecil yang Anda miliki di tangan. Ini bukan tentang menyelesaikan segalanya sekaligus, tetapi cukup maju hari ini untuk melakukan apa yang ada di tangan kita sekarang. Itulah kekuatan yang tidak ada orang lain bisa mengambilnya dari kita. Kaum Stoik mengajarkan bahwa hidup ini singkat, dan bahwa membuang-buang waktu untuk khawatir adalah cara mati dalam hidup. Hidup yang sesungguhnya adalah menjalani setiap momen, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa yang penting adalah saat ini.
Anda tidak harus menunggu hingga besok untuk merasakannya tenang atau mencapai tujuan. Anda dapat menemukannya di apa yang Anda pilih untuk lakukan sekarang. Jika Anda belajar untuk menjaga setiap momen seolah-olah itu adalah milik Anda yang lebih penting, maka seluruh hidup Anda akan berubah. Karena momen-momen baik hidup, semua eksistensi terbuat dari. Masa depan akan datang juga, tetapi ketika saatnya tiba, Anda akan menghadapinya dengan kekuatan yang Anda bangun di setiap hadiah yang dihabiskan dengan baik. Tiada kemenangan yang lebih besar daripada belajar untuk berada di sini dengan pikiran yang jelas, dengan keputusan yang tegas, dan dengan kepastian bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik Anda adalah sekarang. Dan jika Anda sudah merasakannya, tulislah di komentar, "Saya hidup sepenuhnya di masa kini karena disitulah letak kekuatanku." Pelajaran ke-6, keheningan sebagai tempat berlindung. Keheningan adalah tempat berlindung yang hanya sedikit orang yang mampu menghargai di dunia yang didominasi oleh kebisingan. Kita dikelilingi oleh suara-suara yang merupakan rangsangan yang mengalihkan perhatian, pikiran-pikiran yang berkerumun tanpa henti, dan tanpa disadari, suara bising itu terus-menerus melemahkan, menguras habis, dan memecah belah pikiran kita. Kebisingan eksternal berusaha untuk memaksakan dirinya dengan keadaan darurat yang tidak selalu nyata, sementara kebisingan internal terbentuk melalui kekhawatiran dan ketakutan yang merampok kita dari kejelasan. Kaum Stoik memahami bahwa keheningan menguatkan, karena di dalamnya kita menemukan ruang yang diperlukan untuk mengorganisir ide, memulihkan energi, dan mengambil keputusan tanpa terseret oleh kebingungan. Siapa yang belajar menjaga ketenangan di tengah badai tetap terjaga, sementara kekuatan yang disia-siakan orang lain berteriak, mengeluh, atau berdebat tanpa tujuan. Diam bukan berarti lemah. Sebaliknya, itu adalah tanda pengendalian diri. Diam bukan berarti tunduk, tetapi memiliki kemampuan untuk tidak membuang-buang energi pada hal-hal yang tidak pantas mendapatkan jawaban. Ketenangan yang muncul dari keheningan adalah perisai terhadap impulsivitas. Alih-alih bereaksi dengan keras terhadap provokasi, diam memungkinkan Anda untuk mengamati, menganalisis, dan memilih momen yang tepat untuk bertindak. Menghemat energi pada saat-saat seperti itu sangatlah penting, karena kekuatan yang tidak terbuang sia-sia dalam kata-kata kosong bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Diam juga mengajarkan bahwa mendengarkan lebih banyak daripada berbicara adalah suatu bentuk perlawanan. Saat mendengarkan, Anda menemukan nuansa yang diabaikan orang lain. Anda memahami niat tersembunyi, memahami kelemahan, dan mengenali peluang. Orang bijak mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan hati-hati. Siapa yang berbicara tanpa batas akan terekspos, dikosongkan, dan menjadi dapat diprediksi. Siapa yang tahu cara mendengarkan akan terisi dengan pemahaman dan diperkuat dalam pengetahuan. Keheningan mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan oleh kebisingan. Banyak kali, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita percaya bahwa solusinya terletak pada tindakan segera atau pencarian putus asa untuk mencari jawaban eksternal. Tetapi, ketika kita berhenti, ketika kita diam dan melihat ke dalam, kita menemukan bahwa kita memiliki alat yang diperlukan untuk melanjutkan. Keheningan adalah cermin yang mencerminkan interior kita. Di situ kita menghadapi ketakutan yang kita coba tutupi dengan kata-kata. Di situ kita mengenali keraguan yang kita hindari dengan gangguan. Dengan menghadapinya, kita menemukan kejelasan. Di ruang intim itu adalah tempat di mana keputusan yang lebih kuat dibuat, karena mereka tidak berasal dari tekanan dari luar, tetapi dari keyakinan internal. Diam juga disiplin, karena memaksa seseorang untuk melawan dorongan untuk bereaksi seketika. Kita hidup di zaman di mana kecepatan dianggap sebagai suatu kebajikan, namun merespons terlalu cepat biasanya merupakan tanda kurangnya refleksi. Tetap diam bukanlah menunda tindakan, itu adalah mempersiapkannya dengan lebih cerdas. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa tidak semua hal yang terjadi pantas mendapatkan tanggapan kita, dan banyak kali diam adalah cara terbaik untuk bertahan. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang Anda katakan pasti lebih baik daripada diam. Jika tidak, lebih baik diam saja. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, tetapi sebuah kekuatan laten, energi yang disimpan untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Keheningan bukan hanya ketiadaan kebisingan, itu juga merupakan suatu keadaan pikiran. Ini adalah belajar untuk menenangkan suara hati yang bersikeras mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan masa lalu,
atau menciptakan kekhawatiran tentang masa depan. Menguasai gumaman internal adalah salah satu bentuk tertinggi kekuatan. Ketika Anda berhasil berada dalam keheningan dengan diri sendiri tanpa merasa ketidaknyamanan, Anda telah menaklukkan wilayah yang hanya sedikit orang yang mampu menjangkaunya. Perdamaian di dalam. Kebisingan berusaha menyeret Anda menjauh. Keheningan mengembalikan kendali kepada Anda. Siapa yang menemukan perlindungan dalam keheningan akan kembali tanpa rasa terganggu, karena ia tahu bahwa dari pusat itu ia bisa menolak badai apapun. Diam bukanlah melarikan diri, itu adalah strategi. Mengetahui bahwa tidak semua hal pantas mendapat jawaban, tidak semuanya membutuhkan penjelasan, dan tidak semuanya menuntut reaksi. Dan itu ada dalam pilihan itu di mana kebebasan sejati berada. Berlatih diam tidak berarti memutuskan hubungan dengan dunia, tetapi belajar untuk memilih kapan dan bagaimana berinteraksi dengannya. Diam, jika digunakan dengan baik, akan melipat gandakan kekuatan karena mengubah setiap kata menjadi tindakan sadar, dan setiap tindakan menjadi keputusan tegas. Ketika Anda memilih diam sebagai tempat berlindung, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak sendirian, karena di sana kejelasan yang sebelumnya tersembunyi. Dan kejelasan adalah apa yang memungkinkan Anda untuk melanjutkan ketika semuanya tampak hilang. Jika kata-kata ini telah bergema dalam diri Anda, tulislah di komentar. Di dalam keheningan saya menemukan kekuatanku yang sebenarnya. Pelajaran ke-7. Kebajikan sebagai panduan. Kebajikan telah ada sejak zaman dahulu kala sebagai suara yang membimbing mereka yang mencari kehidupan yang tegas dan bermakna. Kaum Stoa memahami bahwa tidak ada hal eksternal, betapapun berharganya, yang dapat menopang kita di masa sulit jika kita tidak memiliki landasan moral yang kokoh. Ketika segalanya di sekitarnya terhuyung-huyung, kebajikan adalah utara yang mencegah kita tersesat. Bertindak dengan benar adalah cara paling pasti untuk menghindari penyerahan diri moral, karena kejatuhan yang paling berbahaya bukanlah yang mempengaruhi tubuh atau harta benda, tetapi ketika kita menyerahkan martabat kita. Pria atau wanita yang berpegang teguh pada nilai-nilainya tetap tak terkalahkan, bahkan ketika segalanya tampak runtuh. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi mempertahankan keputusan untuk bertindak jujur, bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Kebenaran diuji dalam kehidupan sehari-hari, dalam jangan biarkan dirimu terbawa oleh kebohongan yang mudah, dalam menahan godaan untuk memanfaatkan orang lain, dalam menepati kata yang diberikan, bahkan jika itu menyiratkan pengorbanan. Ada dalam gerakan-gerakan kecil itulah kebenaran dibuktikan dalam karakter. Keadilan adalah pilar lain yang memberi kekuatan untuk tidak menyerah. Hidup menurut keadilan artinya mengenali bahwa kita tidak sendirian, bahwa tindakan kita berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Bersikap adil tidak selalu berarti memberikan hal yang sama, tetapi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Orang yang tidak adil mungkin mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi semangatnya melemah karena dia tahu bahwa dia telah mengkhianati apa yang benar. Orang yang adil di sisi lain, bahkan jika menghadapi kerugian, mempertahankan kekuatan batin yang tidak dapat dihancurkan oleh kemalangan. Keadilan membuat kita berjalan tegak. Ingatlah bahwa tidak ada gunanya untuk maju jika kita harus menginjak-injak orang lain untuk mencapainya. Seneca mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada bertindak adil, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Kekuatan diam itu mendukung jiwa dan memberinya perlawanan yang melampaui penampilan. Integritas adalah tembok yang menghalangi kelemahan. Ketika kita hidup terfragmentasi, mengatakan satu hal dan melakukan hal lain, pikiran menjadi terbagi dan rapuh. Di sisi lain, siapapun yang tetap utuh menjadi tidak dapat ditembus. Integritas berarti kesatuan antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu lakukan. Ini adalah koherensi yang tidak memerlukan ornamen atau topeng, karena kehidupan itu sendiri menjadi sebuah kesaksian. Dia yang hidup dengan integritas tidak membutuhkan alasan, karena perilaku mereka menunjukkan banyak hal dengan sendirinya. Kelemahan selalu merembes melalui celah-celah ketidaklogisan. Namun, ketika jiwa itu utuh, tidak ada hal eksternal yang dapat menghancurkannya. Dia yang hidup sesuai dengan kebajikan tidak meninggalkan jalannya, karena dia tahu bahwa dia tidak berjalan untuk menyenangkan orang banyak, tetapi untuk menghormati suara hati yang menuntut untuk menjadi setia kepada yang tertinggi. Hadiah eksternal mungkin hilang, pengakuan mungkin tidak datang, tetapi siapa yang hidup sesuai dengan kebajikan memiliki kepuasan yang tidak bergantung pada apapun di luar.
Ketenangan pikiran berasal dari telah melakukan hal yang benar. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak bisa menghindari kematian, tetapi kita bisa menghindari aib. Dan pilihan itu ada di setiap keputusan yang kita buat. Hidup dengan kebajikan adalah memahami apa yang sebenarnya penting. Tidak penting berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak kebenaran yang kita hadapi dalam setiap keadaan. Orang bijak tidak mengukur dirinya sendiri dengan jumlah tepuk tangan, tetapi dengan kualitas tindakan mereka. Dia adalah kompas yang membuat kita tetap stabil saat yang lainnya tersesat. Kebajikan bukanlah sebuah kemewahan, tetapi suatu kebutuhan bagi mereka yang ingin melawan tanpa menyerah. Karena ketika kamu matikan semua yang lain, ketika kesulitan menghapus kesuksesan dan kebaikan materi menghilang, satu-satunya hal yang tersisa adalah kualitas jiwa kita. Dan kualitas itu hanya dipelihara dengan hidup dalam kebajikan. Ini bukan tentang pidato-pidato yang muluk-muluk, tetapi latihan sehari-hari untuk memilih hal yang benar, bahkan jika itu menyakitkan, bahkan jika itu mahal, bahkan jika melibatkan berenang melawan arus. Dia yang berpegang teguh pada kebajikan akan menemukan dalam dirinya kedamaian yang tidak ada kekalahan eksternal dapat mengganggu. Itulah rahasia kekuatan stoik, hidup sesuai dengan apa yang benar, adil, dan penuh. Jika kata-kata ini telah menyentuhmu, tulislah di komentar, "Utara saya adalah kebajikan, dan saya tidak akan pernah meninggalkan jalur ini." Pelajaran 8. Mengubah rasa sakit. Rasa sakit adalah pengalaman yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia manapun. Namun, yang membuat perbedaan bukanlah kehadirannya, tetapi cara kita menghadapinya. Banyak orang melihat rasa sakit sebagai musuh yang hanya membawa kehancuran, tanpa menyadari bahwa ia bisa menjadi guru yang kuat. Rasa sakit tidak menghancurkan jika digunakan sebagai pengajaran, karena setiap luka membawa pelajaran tersembunyi bersamanya. Kaum Stoa memahami bahwa ujian yang paling sulit juga merupakan peluang untuk pertumbuhan. Dan daripada mengutuk apa yang menyakitkan, lebih baik bertanya pada diri sendiri apa yang dapat diajarkan oleh rasa sakit tersebut kepada kita. Setiap pukulan, setiap kekalahan, setiap kekecewaan adalah cermin yang mencerminkan aspek-aspek diri kita sendiri yang mungkin tidak kita sadari. Dalam penderitaan, kelemahan muncul, namun mereka juga membangkitkan kebajikan yang tetap terpendam. Penderitaan dengan tujuan mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Ini bukan tentang meromantisasi rasa sakit, tetapi memberinya makna untuk mengubah pengalaman menjadi kekuatan yang mendorong, bukan memperlambat. Fakta bahwa kita menderita tanpa pemahaman hanya akan membuat kita terjebak dalam kepahitan, tetapi mereka yang memutuskan untuk belajar dari apa yang menyakitinya mengubah penderitaan menjadi sumber kejelasan. Sama seperti api memurnikan logam, rasa sakit memurnikan karakter, mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal yang penting, membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak, serta melihat kehidupan dengan perspektif baru. Penderitaan yang diterima membangun ketahanan. Menolak rasa sakit tidak akan membuatnya menghilang. Itu hanya akan menambah bebannya. Sebaliknya, ketika kita menerimanya sebagai bagian tak terelakkan dari jalan, kita menemukan bahwa kita lebih kuat dari yang kita percayai. Penerimaan tidak berarti pengunduran diri. Ini berarti mengakui bahwa yang sudah terjadi tidak bisa berubah dengan keluhan, tetapi bisa diubah dengan sikap. Ketahanan muncul dari kemampuan untuk tetap teguh bahkan di tengah badai. Untuk memahami bahwa setiap air mata dan setiap bekas luka membuat kita lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Jiwa yang telah melewati kesulitan tanpa dihancurkan adalah jiwa yang tidak bisa dihancurkan. Rasa sakit yang disalurkan mendorong kita maju. Energi yang pada awalnya tampak tak tertahankan bisa menjadi bahan bakar jika kita tahu cara mengalihkannya. Banyak karya besar, penemuan, dan perubahan dalam sejarah lahir dari seseorang yang mengubah rasa sakit menjadi tindakan. Daripada membiarkan luka bernanah dalam kebencian, mereka menggunakannya sebagai kekuatan kreatif, sebagai pendorong untuk tidak terjebak. Setiap orang memiliki pilihan di tangannya, membiarkan rasa sakit melumpuhkan atau mengubahnya menjadi gerakan. Rasa sakit ini bisa menjadi akhir dari sebuah jalan atau awal dari sebuah transformasi. Penderitaan yang tidak masuk akal dapat menenggelamkan kita. Tetapi ketika kita mengarahkannya ke suatu tujuan, ia menjadi percikan kehidupan yang lebih dalam. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa hambatan adalah jalur, dan frasa itu merangkum kekuatan untuk mengubah rasa sakit. Apa yang tampak seperti penghalang menjadi jalan itu sendiri menuju versi terbaik kita. Luka berhenti menjadi beban ketika ia menjadi seorang guru.
Rasa sakit mengingatkan kita bahwa kita memang rapuh, tetapi kita juga memiliki kapasitas luar biasa untuk mengubah diri kita sendiri. Setiap kali kita mengatasi pukulan, kita menjadi lebih bijaksana dan lebih tangguh. Hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, karena itu tidak mungkin, tetapi belajar untuk melihatnya dengan mata yang berbeda. Rasa sakit dapat mengajarkanmu kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang. Dapat menunjukkan kepadamu apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya sebuah keinginan. Ini bisa membantu kita keluar dari kedangkalan dan mendorong kita ke arah yang penting. Mengubah rasa sakit adalah mengubah kehidupan itu sendiri. Ketika kamu memutuskan untuk belajar darinya, kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu menjadi arsitek tujuanmu. Kamu tidak bisa menghindari rasa sakit yang tiba, tetapi kamu dapat memutuskan apa yang akan kamu bangun dengannya. Kamu bisa membiarkannya menghancurkan fondasimu, atau menggunakannya untuk membangun benteng. Keputusan itulah yang membedakan orang bijak dari orang bodoh. Orang yang putus asa dari orang yang maju. Ingatlah bahwa setiap rasa sakit memiliki kedaluarsa. Namun, pelajarannya selalu dapat menemani kita. Ketika kamu melihat kembali, kamu akan menemukan bahwa bekas luka bukanlah tanda kekalahan, tetapi simbol kemampuanmu untuk terlahir kembali. Jika kata-kata ini telah menyala sesuatu dalam dirimu, tulislah di komentar. Saya mengubah rasa sakit saya menjadi kekuatan, dan saya bertransformasi di jalanku. Pelajaran 9. Kejelasan dari tujuan. Hidup tanpa tujuan adalah seperti menjadi di medan yang tidak pasti, di mana hambatan apapun tampak terlalu besar, dan setiap jatuh terasa definitif. Tanpa alasan yang jelas, kita mudah ditinggalkan, karena ketika tidak ada alasan yang jelas untuk bertahan, yang paling mudah adalah menyerah pada kesulitan. Kurangnya tujuan melemahkan kemauan dan mengubah hari-hari menjadi rutinitas kosong, di mana seseorang bangkit dan bertindak tanpa arah, seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan, menuju belas kasihan angin. Kaum Stoa memahami bahwa kejelasan tujuan adalah dasar dari suatu keberadaan yang padat. Karena hanya dia yang tahu apa yang dicari, yang menemukan kekuatan untuk melanjutkan bahkan dalam badai. Tujuannya adalah kompas dalam kegelapan, sebuah panduan yang tidak hanya terlihat dengan mata, tetapi dirasakan jauh di dalam jiwa. Ketika kebingungan mengambil alih dan tampaknya semuanya runtuh, tujuan kita mengingatkan kita mengapa kita memulai dan kemana kita akan pergi. Ini bukan tujuan yang pasti dan tidak dapat diubah, tetapi arah yang memberikan akal sehat di setiap langkah. Tanpa tujuan, kemunduran sekecil apapun dapat melumpuhkan kita. Dengan tujuan, bahkan pukulan pun menjadi bagian dari pelatihan. Dia yang tahu kemana dia pergi tidak akan berhenti. Karena dia mengerti bahwa batu sandungan tidak membatalkan gol, mereka hanya menundanya. Fakta bahwa berjalan dengan tujuan bisa membuat lelah, mungkin menangis, bahkan mungkin jatuh, tetapi tidak tinggal di tanah. Dia bangkit karena ada alasan yang mendorongnya, yaitu komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari kenyamanan langsung. Kejelasan tujuan mengubah pengorbanan menjadi investasi, karena setiap upaya menjadi berarti ketika berhubungan dengan suatu tujuan yang lebih tinggi. Tujuan yang jelas menghilangkan godaan untuk menyerah saat keraguan muncul. Ketika suara yang muncul mengajak kita untuk meninggalkan tujuan, bertindak sebagai dinding terhadap kelemahan. Pikiran bisa menjadi lelah, tubuh mungkin sakit, tetapi tujuannya mendukung dan memberikan energi yang diperlukan untuk melanjutkan. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus bertanya pada diri kita sendiri setiap hari, mengapa aku di sini? Pertanyaan itu tidak mencari jawaban yang dangkal, tetapi menggali akar-akal sehat kita. Jika kita tidak memiliki alasan, kita akhirnya hidup sesuai dengan harapan orang lain, terjebak dalam jalan yang bukan milik kita. Namun, ketika kita menemukan tujuan kita tidak lagi membutuhkan persetujuan eksternal. Kita berjalan dengan teguh karena kita tahu bahwa kehidupan kita memiliki utara yang kita pilih secara sadar. Tujuan tidak selalu muncul sebagai wahyu langsung. Seringkali, ia dibangun langkah demi langkah dalam praktik penemuan apa yang menggerakkan kita, apa yang menginspirasi kita, dan apa yang memberi kita kedamaian bahkan di tengah usaha. Ini adalah proses observasi dan kejujuran terhadap diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, kita menemukan perubahan dalam cara kita menghadapi setiap hari. Masalah tidak menghilang, tetapi mereka tidak lagi menjadi rantai. Mereka menjadi ujian yang memperkuat ketahanan.
Hidup dengan tujuan adalah memahami bahwa hidup bukan hanya sekadar perlawanan, tetapi juga arah. Tidak masalah seberapa banyak kemajuan yang kita buat, jika kita tidak tahu kemana kita pergi. Dia yang berlari tanpa tujuan akan berakhir kelelahan tanpa mencapai apapun. Fakta bahwa bergerak maju dengan tujuan, bahkan jika itu perlahan, berarti kita selalu mendekati tujuan kita. Kejelasan tidak muncul dari kebisingan atau kebingungan yang tergesa-gesa, tetapi dari keheningan batin dan refleksi. Disitulah tujuan berada, dan setelah terungkap, ia menjadi kekuatan yang menopang kita bahkan ketika motivasi menghilang. Tujuannya adalah sebuah suar yang bersinar di malam tergelap. Jangkar yang menjaga kapal tetap stabil saat badai menerjang. Suara batin yang mengatakan, "Lanjutkan," ketika semuanya mengundang untuk menyerah. Siapa yang hidup sesuai dengan tujuannya tidak perlu berteriak, karena kehidupan itu sendiri mencerminkannya. Disiplin menjadi alami, kesabaran memperkuat, dan ketahanan berkembang. Bukan dunia yang menjadi lebih mudah, tetapi hati kita yang menjadi lebih kuat karena mengetahui bahwa setiap langkah itu sepadan. Kejelasan tujuan tidak hanya mencegah penyerahan diri, tetapi juga mengubah setiap momen menjadi bagian dari jalur yang berarti. Dan ketika hidup memiliki arti, tidak ada halangan yang cukup untuk menghentikan kita. Jika kamu sudah memahami kekuatan kata-kata ini, tulislah di komentar. Tujuanku adalah kekuatanku dan saya tidak akan pernah berhenti. Pelajaran 10. Kekuatan batin. Kekuatan batin adalah kekuatan yang tak terlihat yang menopang manusia ketika segala sesuatu di luar tampak hancur. Ia tidak tergantung pada keadaan eksternal, karena ia tidak lahir dari apa yang kita miliki, maupun dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi dari kemampuan untuk berdiri teguh bahkan di tengah badai. Jiwa yang kuat tidak patah dalam menghadapi kesulitan, karena ia mengerti apa yang sebenarnya berharga tidak dapat diambil. Kaum Stoa mengulang-ulang bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti jiwa kita, jika kita tidak mengizinkan, dan kebebasan terbesar adalah mempertahankan kendali atas diri sendiri. Ketika kita memahami hal ini, kita berhenti menghubungkan kedamaian kita dengan perubahan, dan kita berakar pada satu-satunya hal yang tersisa, keputusan untuk melawan. Semangat yang kuat mengatasi kelemahan tubuh, karena bahkan jika ia lelah, sakit, atau menjadi tua, kemauan yang kuat mampu memegang dan membawa kita melampaui batas. Orang-orang yang memiliki tubuh yang kuat mungkin jatuh karena putus asa, sementara jiwa-jiwa pemberani dalam tubuh yang rapuh telah mencapai prestasi yang tak terbayangkan. Kekuatan batin tidak terlihat di otot, tetapi dalam ketenangan yang tetap di mata ketika semuanya tampak hilang. Itulah percikan yang membuat kita bangkit ketika kita tidak memiliki energi fisik lagi. Api diam itu mengingatkan kita bahwa masih ada alasan untuk melanjutkan. Keamanan internal adalah tempat berlindung yang selalu bisa kita kunjungi kembali ketika kritik eksternal mencoba menjatuhkan kita. Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, ketika kerugian tampak tidak tertahankan. Itu adalah tempat perlindungan di mana kita menemukan ketenangan yang menyelamatkan kita. Tak peduli kebisingan di luar, jika keyakinan berkuasa di dalam, tidak peduli seberapa gelapnya jalan itu terlihat, jika ada cahaya di dalam yang tidak padam. Bahwa keamanan batin tidak muncul secara kebetulan. Ia dibangun dengan disiplin, refleksi, dan penerimaan. Setiap saat ketika kamu memilih ketenangan daripada reaksi, kamu memperkuat dinding tempat berlindung itu. Setiap kali kamu memutuskan untuk percaya pada dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, kamu menambahkan satu batu lagi ke benteng itu. Apa yang ditolak dari dalam akan tercermin di luar, karena dunia batin selalu diproyeksikan keluar. Sebuah pikiran yang kacau mengubah kesulitan apapun menjadi monster yang mustahil untuk dihadapi. Tetapi pikiran yang tenang bahkan dapat mengubah masalah terbesar menjadi tantangan yang bisa diatasi selangkah demi selangkah. Siapa yang menumbuhkan kekuatan batin akan terpancar ketenangan, dan ketenangan itu tidak hanya melindunginya, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekelilingnya. Kekuatan sejati bukanlah tentang mengangkat beban lebih atau memaksakan diri dengan teriakan, tetapi tetap bertahan tidak terganggu oleh apa yang dianggap orang lain tak tertahankan. Benteng interior adalah pengingat bahwa kita bukan budak dari apa yang terjadi pada kita, tetapi kita menguasai reaksi kita. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang eksternal mempengaruhi kita secara menyakitkan, bukan fakta itu sendiri yang menyakitkan, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Ini adalah akar kekuatan, untuk memahami bahwa
Tidak ada yang bisa menghancurkan kita jika kita tidak menyerah di dalam. Oleh karena itu, pekerjaan yang paling penting adalah bukan mengubah hal eksternal, tetapi menumbuhkan yang internal. Banyak yang mencari kekuatan dalam materi, dalam penampilan, dalam pengakuan, tetapi kekuatan itu menghilang begitu saja saat keadaan mereka berubah. Hanya benteng yang lahir dari dalam yang tetap ada dan tidak dapat dihancurkan, karena ia memakan keyakinan yang mendalam dan bukan imbalan sesaat. Hidup dengan kekuatan batin adalah hidup dalam kebebasan, karena kita tidak lagi bergantung pada persetujuan eksternal atau hasil langsung untuk merasa terpenuhi. Dunia bisa menjadi bermusuhan, tetapi kita memutuskan untuk tidak bermusuhan dengan diri kita sendiri. Dunia mungkin tidak adil, tetapi kita memutuskan untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Dunia mungkin mencoba menghancurkan kita, tetapi jika di dalam kita tetap utuh, tidak ada seorang pun yang bisa menekuk kita. Memupuk kekuatan ini adalah jalan yang dilalui hari demi hari. Ia tidak dicapai sekaligus, tetapi dengan setiap pilihan sadar untuk tetap tenang, bertindak dengan konsisten, dan tidak membiarkan diri kita terseret oleh rasa takut. Praktik itu konstan membangun kekuatan yang tidak terlihat, namun terasa dalam setiap gestur dan dalam setiap kata. Dan ketika saatnya tiba kesulitan, ketika tubuh kelelahan, atau ketika semuanya tampak hilang, itu adalah kekuatan batin yang memungkinkan kita melanjutkan. Karena apa yang tersisa di dalam pasti akan memantulkan diri kita. Jika kamu merasa bahwa kata-kata ini berbicara kepada jiwamu, tulislah di komentar. Kekuatan batin saya membuatku tak terkalahkan. Pelajaran 11. Belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah kata yang ditakuti banyak orang, seolah-olah itu adalah kalimat definitif yang merusak apapun yang disentuhnya. Namun, ini bukan benar-benar akhir, ini adalah awal yang berbeda. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi pelajaran. Karena setiap kali kita jatuh, kita menemukan sesuatu yang sebelumnya kita abaikan. Kaum Stoa memahami bahwa membuat kesalahan bukanlah sebuah kemalangan, tetapi sebuah kesempatan untuk melatih karakter dan memoles kemauan. Setiap kesalahan adalah guru yang tegas namun bijaksana, yang mengajar dengan cara yang tidak pernah diungkapkan oleh kenyamanan. Gagal itu tidak menyenangkan. Tidak ada yang mencarinya secara sukarela, tetapi di celah-celah di mana kita merasa semuanya hancur, sinar pembelajaran mendalam juga disaring. Ketika kita gagal, kesabaran kita diuji, kerendahan hati kita, dan kemampuan kita untuk bertekun. Kegagalan menelanjangi kita, memaksa kita untuk melihat seberapa besar kita menginginkan apa yang kita kejar. Banyak yang meninggalkan jalan setelah tersandung yang pertama, yakin bahwa mereka tidak dibuat untuk jalan yang sulit. Tetapi gagal dan terus maju adalah bukti keberanian, karena tidak semua orang mampu bangkit setelah terjatuh. Orang pemberani bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tersandung dan masih tetap bergerak. Setiap kali kita memutuskan untuk melanjutkan setelah kesalahan, semangat kita diperkuat. Dia yang menyerah tidak akan pernah tahu seberapa jauh ia bisa melangkah, sementara dia yang bersikeras adalah orang yang berpura-pura menaklukkan takdir yang lebih solid. Menyerah hanya dilakukan oleh mereka yang takut untuk mencoba lagi, karena kegagalan itu sendiri tidak menghancurkan. Yang menghancurkan adalah ketakutan untuk mengulanginya. Jika kita menerima kesalahan sebagai bagian dari proses, kita menemukan bahwa itu bukanlah hambatan, tetapi langkah yang tak terhindarkan dalam jalan menuju kesuksesan. Tidak ada prestasi yang signifikan yang belum melibatkan jatuh, penyesuaian, dan perbaikan. Kegagalan mengajarkan lebih banyak daripada kesuksesan yang mudah. Dalam kemenangan, kita biasanya bersantai, tetapi dalam kekalahan, kita melihat dengan perhatian, kita mengoreksi, kita belajar, dan kita kembali dengan pemahaman yang lebih jelas. Kaum Stoa tahu bahwa kita tidak bisa mengendalikan hasilnya, hanya usaha kita saja, dan bahwa meskipun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, kita tidak harus hilang, kita sedang dalam proses belajar. Setiap kegagalan adalah peta yang menunjukkan bagian mana yang perlu kita tingkatkan. Itu adalah sebuah cermin yang memantulkan kelemahan kita dan menawarkan kita kesempatan untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Siapa yang gagal dan bangkit mengembangkan perlawanan batin yang tidak dapat dicapai jika tidak. Kegagalan juga mengajarkan kita kerendahan hati, mengingatkan kita bahwa kita semua tahu bahwa selalu ada ruang untuk tumbuh dan tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari berbuat salah. Kerendahan hati membawa kita lebih dekat kepada orang lain, membuat kita lebih pengertian,
karena kita memahami bahwa setiap orang juga berjuang dalam pertempurannya sendiri. Belajar dari kegagalan berarti menerima bahwa kita tidak sempurna, dan justru dalam ketidaksempurnaan itu, terdapat kemungkinan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kuncinya adalah, jangan membingungkan kegagalan dengan identitas. Gagal dalam sesuatu tidak berarti menjadi seorang gagal. Itu berarti dalam usaha itu hasil konkret tidak tercapai, tetapi ceritanya belum berakhir. Kita lebih besar dari setiap musim gugur individu. Dan selama ada kemauan untuk coba lagi, tidak akan ada kekalahan definitif. Kegagalan mungkin menyakitkan, tetapi rasa sakit itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Jadi, bagaimana tubuh menjadi lebih kuat setelah mengatasi kelelahan latihan? Semangat menjadi lebih kuat setelah melewati frustrasi karena suatu kesalahan. Ini bukan tentang tidak mencari kegagalan, tetapi juga bukan tentang takut akan kegagalan, melainkan menerimanya ketika sudah datang dengan kepastian bahwa kita memiliki sesuatu untuk diajarkan. Kegagalan adalah sebuah stasiun di jalan, bukan tujuan akhir. Seringkali di stasiun itulah kita mengumpulkan alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Siapa yang belajar untuk melihat kegagalan dengan cara yang berbeda, menemukan bahwa tidak ada kejatuhan yang sia-sia. Setiap upaya yang gagal menyimpan dalam dirinya benih versi yang lebih bijak dan lebih siap. Kegagalan hanya merupakan kekalahan bagi orang yang menolak untuk bangkit, tetapi menjadi sebuah kemenangan bagi orang yang berani untuk melanjutkan. Jangan takut membuat kesalahan. Takutlah jika kamu tidak pernah mencoba lagi, karena dia yang terus belajar tidak akan pernah gagal. Jika kata-kata ini telah beresonansi dalam dirimu, tulislah di komentar. Kegagalan adalah pelajaran yang mendorong saya untuk terus maju. Pelajaran 12. Harapan aktif. Harapan sering disalahartikan sebagai harapan sederhana, agar segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan sendirinya. Sebagai keadaan pasif di mana orang duduk dan menunggu semoga berhasil. Namun, harapan sejati tidak ada hubungannya dengan ketidakaktifan, karena menunggu secara pasif menghabiskan kekuatan dan menyebabkan frustrasi. Harapan aktif adalah apa yang membuat semangat kita teguh, karena tidak terbatas pada bermimpi, tetapi mendorong kita untuk bertindak. Harapan adalah sebuah mercusuar yang tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga mendorong kita untuk berjalan ke arah itu. Kaum Stoa memahami bahwa menunggu tanpa tindakan adalah seperti menabur tanpa merawat tanah. Buahnya tidak akan pernah datang. Harapan bukanlah ilusi, melainkan sebuah keputusan. Ini bukan tentang terjebak di dalam fantasi, tetapi memilih secara sadar untuk percaya bahwa upaya kita adalah berarti, meskipun hasilnya belum terlihat. Memutuskan untuk memiliki harapan adalah untuk berkomitmen pada disiplin sehari-hari, dengan konsistensi, dan terus bergerak maju. Ini bukan tentang menutup mata dan menunggu keajaiban. Ini tentang membuka mata lebar-lebar, dan terus bergerak maju bahkan ketika cakrawala tampak kabur. Keputusan ini adalah sumber kekuatan, karena tetap hidup dalam kemauan ketika orang lain telah menyerah. Percaya pada apa yang akan datang menguatkan jiwa, karena setiap hari yang kita kerjakan, setiap langkah kecil, setiap tindakan sadar menjadi bukti bahwa masa depan tidak diserahkan kepada kesempatan, tetapi dibangun dari usaha kita. Harapan yang aktif mengubah ketidakpastian menjadi mesin, karena daripada terjebak dalam hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, kita berfokus pada apa yang tergantung pada kita. Kepercayaan diri bukanlah kenaifan, ini adalah keberanian, karena ini melibatkan pergerakan meski ada keraguan. Dia yang berani percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil mengembangkan ketahanan yang melindunginya terhadap keputusasaan. Tidak semuanya terjadi secara instan. Hal-hal yang berharga selalu membutuhkan waktu, tetapi harapan aktif memelihara kesabaran dan mencegah penantian menjadi putus asa. Siapa yang menunggu dengan tindakan tidak pernah meninggalkan, karena dia menemukan dalam setiap hari ini adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih dekat ke tujuan. Sikap itu berubah setiap hari menjadi satu langkah maju, bahkan jika hasil yang terlihat membutuhkan waktu untuk tiba. Dia yang hidup dengan harapan aktif memahami bahwa tidak ada hari yang kosong. Setiap usaha itu penting, setiap langkah itu berarti, setiap keputusan memperkuat. Dan meskipun jalan menjadi sulit, harapan menjadi api yang tidak pernah padam. Kepasifan menyebabkan pengunduran diri. Tindakan yang didorong oleh harapan mengarah pada transformasi. Kaum Stoa tidak menipu diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa hidup akan menjadi mudah. Tetapi mereka juga tidak menerima kekalahan tanpa perlawanan.
Mereka tahu bahwa harapan yang benar terdiri dari persiapan untuk yang terburuk saat bekerja untuk yang lebih baik. Visi tersebut mengingatkan kita bahwa masa depan belum tertulis, tetapi sudah tertulis dibentuk dengan pilihan kita sehari-hari. Ketika harapan aktif, ketakutan kehilangan daya. Daripada melumpuhkan diri kita sendiri dengan pikiran gagal, harapan mengajarkan kita untuk melihat peluang di mana yang lain melihat hambatan. Setiap masalah menjadi tantangan yang memperkuat. Setiap musim gugur adalah pengingat bahwa kita masih bisa bangkit. Harapan aktif tidak bergantung pada segalanya. Apakah hasilnya baik tergantung pada keputusan untuk terus membangun, bahkan ketika segala sesuatunya tampaknya berjalan salah. Ini adalah sikap keyakinan terhadap apa yang kita lakukan hari ini memiliki nilai. Bahkan jika kita tidak melihat hasilnya segera, kepercayaan itu membebaskan kita dari bobot ketidakpastian dan memberi kita kekuatan untuk melawan. Siapa yang tinggal dengan harapan aktif itu seperti navigator yang tidak mengendalikan angin, tetapi menyesuaikan layarnya dan terus bergerak maju. Kita tidak bisa mendominasi hal-hal eksternal, tetapi kita tidak pernah berhenti mengendalikan kapal kita, dan ketekunan itu memastikan bahwa cepat atau lambat kita akan tiba di pelabuhan. Harapan aktif adalah kepastian bahwa saat kita berjalan, akan ada jalur. Jika kata-kata ini telah menyentuhmu, tulislah di komentar. Harapan saya adalah tindakan, dan tindakan saya adalah kemenanganku. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, tulislah di komentar. Kekuatan batin saya lebih besar dari segala musim gugur. Saya mengundang kamu untuk berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan memberikan komentar agar YouTube mengakui bahwa video-video ini berguna bagi orang-orang seperti kamu. Ini memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa mendatang. Saya sarankan kamu memeriksa 2 video terakhir yang kami rekomendasikan. Saya mau sangat menghargai waktu dan dukunganmu. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.